Shalom kekasih Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam acara Saat Teduh pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur oleh karena kesempatan baik yang Tuhan berikan kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami boleh berdiri di hadapan-Mu, kami boleh merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus akan berkarya dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu di pagi hari yang cerah ini akan memberikan semangat hidup yang baru bagi kita semua untuk menjalani kehidupan ini semakin hari semakin baik, semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin mengasihi akan Engkau. Bapa di dalam surga, inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu, kiranya Engkau akan dengar dan mengabulkannya. Haleluya, amin. Kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Amsal 27 ayat yang ke-11 yang berbunyi sebagai berikut. Anakku, hendaklah engkau bijak. Sukakanlah hatiku supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Amin. Kekasih Tuhan, sharing pada pagi hari ini judulnya adalah bersukacita dalam segala hal. Kalau kita perhatikan di dalam Amsal pasal 27 ayat yang ke-11 tadi, Allah senang melihat umatnya untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam hidupnya. Ingat sekali lagi bahwa Allah senang melihat umatnya melakukan hal-hal yang baik di dalam hidupnya. Nah, dengan kata lain bahwa Allah menghendaki kepada kita semua supaya hidup ini selalu penuh dengan sukacita. Walaupun keadaan yang ada di sekitar kita ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin kita mengharapkan suatu kehidupan yang baik di sepanjang tahun 2021 yang sebentar lagi kita akan akhiri. Tetapi oleh karena pandemi COVID, maka apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Maka firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita tetap fokus untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan ini, supaya kita tetap bersukacita selalu di dalam menghadapi kenyataan hidup yang mungkin semakin hari semakin berat ini. Dan di dalam keadaan apa saja firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita tetap senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Oleh karena itu, ada banyak contoh di dalam Alkitab, tokoh-tokoh baik itu di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, orang-orang yang betul-betul mencintai dan mengasihi Tuhan, walaupun dia berada dalam suasana yang tidak menyenangkan, tetapi dia bisa menunjukkan hidup yang penuh dengan ceria, hidup yang penuh dengan sukacita terhadap banyak orang.
Suatu contoh kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru yang tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 23 sampai 25, bagaimana kehidupan Paulus dan Silas. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan. Oleh karena kasih dan cintanya kepada Tuhan, dimanapun dia melangkahkan kakinya, selalu ada banyak orang-orang yang ingin menjatuhkan iman dan percayanya. Bahkan oleh karena iman dan percayanya, mereka dianiaya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tentu saja secara manusia, tatkala dia dianiaya, tatkala dia dijebloskan ke dalam penjara di suatu tempat yang gelap, suatu tempat yang tidak menyenangkan, itu akan merampas sukacita yang ada di dalam kehidupannya. Tetapi apa yang terjadi dari kesaksian kehidupan Paulus dan Silas ini, walaupun dia dianiaya, walaupun dia dipukul, walaupun dia dijebloskan ke dalam penjara, tetapi di dalam penjara mereka masih menunjukkan suasana hati yang baik. Dia menunjukkan kehidupan yang penuh dengan keceriaan dan sukacita. Dan salah satu buktinya bahwa di dalam penjara, di tempat yang tidak menyenangkan itu, dia tetap memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh semangat. Artinya bahwa Paulus dan Silas ini hidupnya selalu dipenuhi oleh rasa sukacita. Kesukacitaan yang ada di dalam dirinya itu tidak tergantung pada keadaan yang ada di sekitarnya. Walaupun dia berada dalam penjara, dia berada di suatu tempat yang tidak menyenangkan, tetapi dia tetap berusaha untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, yang selalu memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh sukacita. Oleh karena itu, melalui kehidupan Paulus dan Silas ini mengingatkan bagi kita semua yang hidup di zaman saat sekarang ini juga akan menghadapi berbagai tantangan seperti yang dihadapi oleh Paulus dan Silas. Tetapi marilah kita tetap untuk senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, walaupun kita berada di suatu tempat yang tidak menyenangkan. Dengan bersukacita di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita untuk menyelesaikan kehidupan ini. Dan kita percaya kehidupan kita semakin hari akan semakin baik. Untuk itu sekali lagi, mari kita tetap untuk hidup bersukacita di dalam segala hal. Inilah kekasih Tuhan, firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu di pagi hari ini kami boleh menyelesaikan saat teduh ini. Kami boleh mendengar akan firman-Mu yang begitu luar biasa melalui kehidupan orang-orang yang telah Engkau panggil, Engkau berkati Tuhan. Ternyata mereka sungguh-sungguh mengasihi Engkau di dalam segala hal. Di tempat yang tidak menyenangkan pun mereka bisa memuji dan menyembah Engkau dengan penuh sukacita. Biarlah apa yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu yang setia ini boleh tertular dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukan hal yang sama, sehingga berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupannya juga tercurah di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mengakhiri di dalam saat teduh ini. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.